I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Perkenalkan, nama saya Echa Reskia dari Prodi S1 Kebidanan kelas 1B dengan NIM 22601063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat itu terdiri dari 9. Yang pertama adalah oksalosetat, yang kedua sitrat, yang ketiga cis-akonitat, yang keempat D-isositrat, yang kelima A-ketoglutarat, yang keenam suksinil KOA, yang ketujuh suksinat, yang kedelapan fumarat, dan yang kesembilan adalah malat. Yang pertama itu adalah oksalosetat. Produknya asam sitrat, enzim sitrat sintase, reaksinya hidrolisis. Setelah enzim sitrat sintase melepaskan satu ion H+ dari molekul CH3 gugus asetil KOA. Molekul CH2 pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksalosetat membentuk metabolit es sitril KOA. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi sehingga menghasilkan 3 jenis produk. Yang kedua itu adalah sitrat. Produk cis-asonitat, enzim asonitase, reaksinya dehidrasi. Reaksi isomerisasi terjadi dengan 2 tahap. Enzim asonitase akan melepaskan gugus air dari asam sitrat membentuk metabolit cis-asonitat. Kemudian terjadi penambahan kembali molekul air dengan pergeseran lokasi gugus hidroksil dan menghasilkan isomer asam sitrat. Yang ketiga itu adalah cis-akonitat. Produknya isositrat, enzim asonitase, reaksinya hidrasi. Reaksi isomerisasi terjadi dengan 2 tahap. Enzim asonitase akan melepaskan gugus air dari asam sitrat membentuk metabolit cis-asonitat. Kemudian terjadi penambahan molekul air dengan pergeseran lokasi gugus hidroksil dan menghasilkan isomer asam sitrat. Selanjutnya yang keempat itu adalah isositrat. Produknya oksalosuksi, enzim isositrat dehidrogenase, reaksinya oksidasi. Enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD+ akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil, membentuk senyawa intermediat yang disebut oksalosuksinat. Eksistensi oleh ion H+ akan menyebabkan oksalosuksinat melepaskan gugus CO- yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2. Yang keempat itu adalah ketoglutarat. Produk itu suksinil KOA, enzim ketoglutarat, reaksinya dekarboksilisasi. Kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam pirufat menjadi asetil KOA. Bersama dengan koenzim NAD+ akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru disebut suksinil KOA yang memiliki ikatan Tister antara koenzim A dengan gugus suksinil. Yang keenam itu adalah suksinil KOA. Suksinil KOA itu produknya suksinat, enzim suksinil KOA, reaksinya fosforilasi substrat. Senyawa Pi akan menggantikan gugus COA pada suksinat. Kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP pada bakteri dan tumbuhan. Gugus Pi akan didonorkan ke DP guna menghasilkan ATP. Yang ketujuh itu adalah suksinat. Suksinat itu produknya fumarat, enzim suksinat dehidrogen, reaksi oksidasi. Koenzim FAD akan menarik 2 atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini tidak terjadi di dalam
matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antarmuka antara matriks mitokondria yang disebut suksinat dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria bagian dalam. Yang kedelapan itu adalah fumarat. Fumarat itu produknya malat, enzim fumarase, reaksi hidrasi. Reaksi penambahan molekul air pada fumarat akan terjadi gugus hidroksil pada senyawa baru. Dan yang terakhir itu adalah malat. Produknya oksaloseta, enzim malat dehidrogenase. Reaksinya oksidasi. Reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil yang menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksalosetat. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi saya tentang menjelaskan siklus asam sitrat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.